Kabut mulai turun perlahan, seperti selimut tak kasat mata yang menggulung dunia dengan tenang namun penuh teka-teki. Di atas mobil bak terbuka yang bergerak pelan, duduk seorang wanita berusia 30-an. Namanya Ratna, seorang jurnalis investigatif dari Jakarta, yang kini menempuh perjalanan jauh ke arah timur, menuju sesuatu yang belum ia pahami sepenuhnya, namun terasa seolah telah memanggilnya sejak lama. Langit sore berubah kelabu. Sisa cahaya matahari terperangkap di antara pucuk-pucuk pohon raksasa yang berjajar di kiri dan kanan jalan. Di balik suara mesin yang berat dan roda yang memantul di jalan tanah berbatu, hanya ada keheningan yang aneh. Tidak ada burung berkicau, tidak ada angin yang bersiul di antara dedaunan. Seolah-olah alam ikut menahan napas. Mobil melintasi jalanan berliku, menembus kabut yang semakin tebal seperti tirai antara dunia nyata dan sesuatu yang lebih tua, lebih dalam. Sesekali, bayangan pohon kelapa dan pinus berbaur dalam samar, menyisakan siluet aneh yang seakan bergerak sendiri. Desa yang dituju Ratna tidak tercantum di peta manapun. Namanya hanya disebutkan sekali, dalam surat misterius yang ia terima 2 minggu lalu, ditulis dengan tangan gemetar, tanpa nama pengirim, dan ditutup dengan segel lilin merah bergambar simbol asing. Desa Arum. Desa yang katanya sudah lama tidak dibuka untuk orang luar. Desa yang katanya menyimpan rahasia yang tidak boleh terungkap. Dan kini, desa itu mulai menampakkan dirinya. Rumah-rumah tua beratapkan ijuk dan genteng merah muncul perlahan di balik tirai kabut. Beberapa berdiri condong, seolah hampir roboh oleh waktu. Di kejauhan, lonceng kecil dari sebuah langgar berdentang satu kali, menggema pelan namun menggigit udara. Hutan di sekitar desa begitu rapat, seperti tembok hidup yang melindungi, atau mengurung, tempat itu. Bau tanah basah bercampur harum kayu tua menyusup masuk ke dalam paru-paru, menyisakan rasa lembab yang tak biasa. Entah mengapa, Ratna merasa udara di sini lebih berat. Lebih padat oleh sesuatu yang tidak terlihat. Ketika mobil berhenti di depan gapura tua bertuliskan, Desa Arum, Ratna turun perlahan. Di sana, kabut begitu tebal hingga kakinya sendiri nyaris tak terlihat. Di balik kabut, ia bisa mendengar suara pintu ditutup cepat, langkah tergesa, dan bisikan samar, seakan kehadirannya telah diketahui, namun tidak diinginkan. Ratna berdiri diam sejenak, menggenggam erat buku catatannya. Dalam hati, ia tahu bahwa setiap langkah ke depan bukan hanya akan membawa cerita untuk ditulis, tetapi juga membuka lembaran masa lalu yang ingin tetap terkubur. Dan kabut akan menjadi saksi pertama dari semuanya. Ratna melangkah melewati gapura tua yang sebagian besar tertutup lumut. Ukiran-ukiran halus di kayunya telah aus dimakan cuaca. Namun mata tajamnya menangkap pola-pola yang terasa asing, simbol-simbol yang bukan sekadar hiasan, melainkan seolah punya maksud tertentu. Simbol perlindungan ataukah peringatan. Suara langkah kakinya beradu pelan dengan tanah basah. Di sisi kanan jalan, terdapat sumur tua yang tertutup oleh jaring laba-laba dan kayu lapuk. Seekor burung hitam terbang menjauh dengan pekikan tajam saat ia lewat. Tak ada sambutan, tak ada senyum dari warga. Hanya rumah-rumah tertutup dan tatapan dari balik tirai yang cepat menghilang saat mata Ratna menoleh. Ia tiba di sebuah rumah panggung berarsitektur Jawa kuno. Di depannya berdiri seorang perempuan tua berkerudung lusuh, mengenakan kebaya gelap yang menyatu dengan kabut. Wajahnya keriput, namun mata itu tajam, penuh pengetahuan, dan sesuatu yang lain, seperti pernah melihat lebih banyak dari yang pantas disaksikan manusia. "Namamu Ratna?" ucapnya tanpa bertanya. Ratna mengangguk perlahan. "Sudah ditunggu," lanjut si perempuan, sambil membuka pintu dan mempersilakannya masuk. Di dalam, suasana rumah itu lebih hangat, namun penuh bayangan. Lampu minyak menggantung rendah dari langit-langit kayu, memancarkan cahaya kuning temaram. Aroma dupa dan kayu manis samar tercium di udara. Banyak yang datang ke sini, tapi tak semua bisa kembali dengan membawa yang mereka cari, gumam perempuan itu sambil menyeduh teh. Ratna menaruh tasnya, matanya menyapu dinding rumah.
Foto-foto tua menggantung di sana. Salah satunya membuatnya terpaku. Seorang pria Belanda berdiri di samping seorang perempuan Jawa berwajah tegas, sangat mirip dengannya. Terlalu mirip. Siapa perempuan itu? Tanyanya pelan. Perempuan tua itu hanya tersenyum. Mungkin bayanganmu sendiri. Ratna menoleh, namun senyum itu telah menghilang. Dan malam pun tiba. Bersama kabut yang kini lebih tebal, lebih sunyi, lebih hidup. Pagi harinya, Ratna memutuskan untuk menyelidiki desa. Ia berbicara dengan warga, atau lebih tepatnya, mencoba. Sebagian besar hanya menunduk, menghindar, atau menjawab dengan kalimat pendek. Hanya seorang anak kecil yang diam-diam memberinya petunjuk. Ada rumah tua di balik bukit. Dulu pernah terbakar. Tapi katanya, yang tinggal di sana belum pernah benar-benar pergi. Dengan rasa penasaran yang mulai bercampur dengan kegelisahan, Ratna menapaki jalan kecil menuju bukit. Langit mendung, dan kabut kembali turun seperti biasa. Di atas bukit itu, ia menemukan rumah reot dengan puing-puing hitam dan jejak bekas terbakar. Di bagian belakang rumah, terdapat sumur batu tua, tertutup sebagian oleh daun dan ranting. Ratna mendekat. Saat ia menatap ke dalam sumur itu, udara sekitarnya tiba-tiba menjadi lebih dingin. Di dalam, hanya kegelapan, dan pantulan samar dari wajah seseorang yang bukan dirinya. Ratna kembali ke rumah Bu Sri dengan napas terengah, wajahnya pucat setelah pengalaman di sumur tua. Di tangannya, ia membawa sebuah benda yang ia temukan terikat di akar di dalam dinding sumur. Sebuah liontin tua berukir aksara Jawa kuno. Begitu ia menyerahkan liontin itu pada Bu Sri, ekspresi wanita tua itu berubah. Untuk pertama kalinya, Ratna melihat ketakutan di mata yang biasanya tenang itu. "Kenapa kau bisa menemukan ini?" tanya Bu Sri, nyaris berbisik. Ratna menjelaskan segalanya. Tentang suara dalam rekaman. Tentang bayangan di cermin. Tentang sumur dan pantulan asing itu. Bu Sri menarik napas panjang, lalu duduk dengan tangan gemetar. "Dengar, Ratna. Kau bukan datang ke sini karena tugas jurnalistik. Kau datang karena sesuatu dalam darahmu memanggilmu pulang." Ratna tercengang. "Apa maksudnya? Liontin itu milik nenek buyutmu, Sekar Mayang. Ia adalah perempuan yang dibakar hidup-hidup di rumah itu 70 tahun lalu. Karena dituduh menyimpan ilmu yang tak boleh diwariskan. Tapi sebelum nyawanya diambil, ia bersumpah bahwa darah keturunannya akan kembali. Untuk membuka mata dunia. Atau membangunkan kutukannya." Ratna menatap liontin itu, seolah mendadak terasa hangat dalam genggamannya. Dan saat itu juga, kabut masuk ke dalam rumah, menyusup seperti makhluk hidup. Lentera padam. Sebuah bisikan terdengar dari dalam liontin. "Sudah waktunya. Kita melihat semuanya." Dalam sekejap, penglihatan Ratna kabur. Ia melihat kilasan masa lalu, proses pembakaran, teriakan Sekar Mayang, wajah-wajah warga desa yang sama seperti yang ia lihat hari ini, tidak menua, tidak berubah. Desa ini tidak hidup dalam waktu yang sama. Desa ini membeku dalam kutukan yang dijaga agar tidak keluar. 3 bulan kemudian, di Jakarta, seorang editor membuka paket tanpa pengirim. Di dalamnya ada 1 flash disk, 1 buku catatan kulit, dan selembar foto lama. Ratna berdiri di depan gapura desa Arum. Namun latar di belakangnya sudah runtuh dan ditelan tumbuhan liar. Rekaman dalam flash disk berisi narasi suara Ratna, penuh gangguan dan bisikan-bisikan asing. Di akhir file, ada 1 kalimat. "Kebenaran bukan untuk diterbitkan, tapi untuk dijaga." Karena tak semua rahasia ingin ditemukan. Desa Arum tak pernah ditemukan di peta, satelit, atau catatan manapun. Dan Ratna hilang tanpa jejak. Tapi dalam cermin tua di kantor redaksi itu, seseorang atau sesuatu masih berdiri mengawasi.